Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, istilah Hajar Aswad biasa kita dengar dan kita saksikan bersama, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hajar Aswad adalah sebuah batu yang terletak di sudut sebelah tenggara Ka'bah, yaitu tepatnya di sebelah kanan pintu Ka'bah. Adapun jarak antara tempat Hajar Aswad dengan lantai Ka'bah sekitar 1,5 meter. Sedangkan antara tempat Hajar Aswad dan pintu Ka'bah dipisahkan oleh dinding selebar kira-kira 2 meter, yang biasa kita kenal dengan istilah dinding multazam. Istilah Hajar Aswad berasal dari dua kata, yaitu hajar yang artinya batu dan aswad yang artinya hitam. Sehingga Hajar Aswad ini artinya batu yang berwarna hitam, walaupun pada kenyataannya tidak murni hitam karena ada sisi kemerah-merahan. Lalu dari mana batu ini? Dan bagaimana batu ini bisa berada di sisi Ka'bah? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa berkaitan dengan asal-usul Hajar Aswad sudah diceritakan dalam beberapa riwayat hadis terkait dengan proses pembangunan pada Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menyatakan bahwa Hajar Aswad adalah salah satu batu-batuan dari surga. Batu ini dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu sedang membangun Ka'bah. Tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwa ketika proses pembangunan Ka'bah hampir sempurna, ternyata ada bagian yang kurang. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam yang berposisi menjadi asisten tukang bangunan sempat ingin mengisi bagian yang lubang tersebut dengan sebuah benda. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkannya untuk mencari sebuah batu. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam kembali dengan membawa batu atas perintah Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim sudah mengisi bagian Ka'bah yang bolong tersebut dengan batu hitam. Lalu Nabi Ismail bertanya tentang asal-muasal batu tersebut. Dan Nabi Ibrahim menjawab bahwa batu itu berasal dari langit yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain diceritakan oleh Imam Al-Azraqi yang meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Tolong ambilkan saya sebuah batu untuk diletakkan di sini, supaya nantinya menjadi tanda dimulainya kegiatan tawaf untuk umat manusia." Dan sebelum Nabi Ismail kembali, malaikat Jibril ternyata telah datang terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad tersebut. Dan setelah batu itu diletakkan di salah satu sudut Ka'bah, batu itu, yakni Hajar Aswad, memancarkan sinar yang sangat terang, teman-teman. Bahkan dulu konon cahaya terang dari Hajar Aswad ini bisa memancar sampai menerangi daerah Yaman dan Syam. Dan diameter dari Hajar Aswad ini memiliki panjang kira-kira 30 cm. Dan jika dilihat jaraknya dari tanah sekitar 1,5 meter. Hajar Aswad mulai era Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami beberapa peristiwa, teman-teman, termasuk pernah dicuri. Dari beberapa peristiwa itu membuat batu ini terpecah menjadi beberapa bagian. Dan saat ini Hajar Aswad memiliki warna hitam kemerah-merahan, lalu terdapat titik-titik kuning sebanyak 30 buah yang kemudian dibingkai dengan perak putih buatan Abdullah bin Zubair. Bingkai ini berfungsi untuk menjaga Hajar Aswad tetap utuh supaya tidak pecah kembali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di sana dijelaskan bahwa
Hajar Aswad dibawa dari surga memiliki warna putih, bahkan lebih putih daripada susu. Akan tetapi karena dosa-dosa manusialah yang membuat batu itu menjadi hitam. Awalnya Hajar Aswad ini berwarna putih karena sering dicium oleh orang-orang yang berbuat dosa, maka berubah menjadi hitam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Karena dengan batu itu Allah menyambut kedatangan hambanya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan untuk mencium dan mengusapnya. Nah, ternyata Hajar Aswad memiliki beberapa makna, teman-teman, yang di dalamnya mengandung beberapa arti. Menurut masyarakat Muslim, Hajar Aswad memiliki beberapa makna. Yang pertama, yaitu tangan kanan Allah di muka bumi. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kemudian makna yang kedua, yaitu bagian dari batu yakut di surga. Ini disinggung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang mana beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Hajar Aswad dan Makom Ibrahim merupakan dua batu yakut yang menjadi bagian dari batu yakut surga. Jika Allah tidak menghapus cahayanya, maka kedua batu itu akan menerangi timur dan barat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Kemudian mana yang ketiga, yaitu batu yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Dari riwayat Umar bin Khattab, beliau berkata, sesungguhnya aku menciummu, wahai Hajar Aswad, dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian makna yang keempat, yaitu menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur. Nah, itulah beberapa makna daripada Hajar Aswad. Lalu seperti apa jika kita komparasikan dengan penemuan ilmiah, yaitu penemuan empirik? Saudaraku sekalian, sejak lama para ilmuwan membuat teori tentang jenis batuan Hajar Aswad. Di situ muncul beberapa pendapat, diantaranya yaitu Hajar Aswad digolongkan dengan batu aki. Jadi ada salah satu pendapat yang mengatakan dan menduga bahwa Hajar Aswad ini bagian dari batu aki. Namun juga ada yang menggolongkan Hajar Aswad ini bagian dari batu meteor. Nah, pengkategorian Hajar Aswad dengan batu meteor dianggap paling dekat kebenarannya. Mengapa? Jika mengacu pada kisah Hajar Aswad yang berasal dari surga. Ini alasannya. Dan ini ditunjang dengan adanya jejak meteorit di dekat Ka'bah. Seorang ilmuwan bernama Thomson, dalam studinya, yaitu pada tahun 1980, menceritakan penelitian pada tahun 1932 yang menemukan kawah tumbukan meteor. Setelah diukur, ternyata kawah tersebut berukuran lebih dari 100 meter. Dan di situ juga ditemukan beberapa pecahan meteor di sekitar kawah dan gurun. Nah, berdasarkan pengamatan ini, kata Thomson, ciri-ciri pecahan meteor ini sesuai dengan gambaran Hajar Aswad. Di situ ada pancaran warna putih dari Hajar Aswad. Bisa jadi berasal dari paparan bagian dalam inti hasil campuran zat kimia. Lapisan warna putih ini sangat rapuh dan tidak tahan lama, sehingga suatu saat bisa memudar dan hanya menyisakan warna hitam saja. Oleh karena itu, narasi terkait perubahan warna dari putih menjadi hitam bisa dijelaskan secara sains. Tentunya bukan karena dosa-dosa manusia. Karena warna putih itu bisa luntur sewaktu-waktu seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan
seringnya disentuh oleh orang banyak. Sedangkan bintik-bintik putih yang berada dalam hajar aswad adalah sisa-sisa kaca dan batu pasir. Kemudian penelitian lain membuktikan secara empirik terkait usia batu. Kemungkinan batu tersebut dibawa ke Mekah melalui jalur Oman, dan ini sesuai dengan jangkauan pengamatan orang Arab kuno. Nah, hasil penelitian ini ternyata juga memiliki kelemahan. Mengapa? Karena batu meteor itu tidak bisa mengapung, kemudian tidak bisa pecah menjadi serpihan kecil, juga sulit menahan erosi. Sedangkan hajar aswad ini mengalami pecahan hingga berkeping-keping, sehingga perlu diikat dengan besi perak. Saudaraku sekalian, seorang pengawas batu mineral pada era Kekaisaran Austria-Hungaria pernah menerbitkan catatan sejarah hajar aswad pada tahun 1857 Masehi, dan hasilnya sama, yaitu hajar aswad bagian dari batu meteor. Nah, sejumlah ilmuwan menyebutkan bahwa hajar aswad adalah batu tertua di dunia, walaupun sampai hari ini belum bisa diketahui secara pasti berapa usia yang sebenarnya dari hajar aswad. Karena cara untuk mengetahui bebatuan biasanya melalui proses karbonisasi. Nyatanya sampai hari ini belum berhasil melacak usia hajar aswad yang sebenarnya. Fakta lain menyebutkan bahwa hajar aswad bukan berasal dari bumi, juga bukan pecahan dari meteor. Karena jika dilihat dari tingkat kepadatannya, sangat berbeda dengan batu yang ada di bumi, atau bahkan di seluruh alam semesta ini. Saudaraku sekalian, ada pemikiran lain tentang hajar aswad, yaitu ketika dianalisis secara geologis, diduga terbuat dari jenis batuan vulkanik yang ditemukan di wilayah sekitar Makkah. Menurut analisis lebih lanjut, mengungkapkan bahwa batuan tersebut terdiri dari lava basaltik yang kaya akan mineral seperti pyroxene, olivin, dan feldspar. Nah, jika berpijak pada teori dari penelitian geologis seperti ini, ternyata juga memiliki dampak negatif, teman-teman, yaitu hilangnya kesakralan hajar aswad itu sendiri, dengan menggugurkan klaim religius tentang asal-usul batu tersebut dari surga. Lalu apakah kita berhenti untuk meneliti status hajar aswad karena khawatir menghilangkan kesakralan keyakinan agama dalam hal tertentu, yaitu bahwa hajar aswad berasal dari surga? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa di situ ada perbedaan yang sangat mencolok antara keyakinan agama dan metode penelitian ilmiah. Keyakinan agama didasari oleh keyakinan spiritual dan teologis, sedangkan metode ilmiah bertujuan untuk mencari bukti berdasarkan pengamatan, kemudian eksperimen, dan penelitian yang bisa diuji secara berulang-ulang. Dan bukan berarti keduanya tidak bisa berjalan secara beriringan, karena keyakinan agama memang sebenarnya bisa memenuhi keingintahuan manusia tentang kebenaran agama, yang selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, walaupun dalam proses ilmiah tersebut mengalami jatuh bangun. Artinya tidak langsung mendapatkan kebenaran dari penelitian tersebut. Instrumen dalam kerja ilmiah adalah akal, sehingga seluruh potensi dari akal tersebut harus diberdayakan secara maksimal. Karena agama adalah menggunakan akal itu sendiri dalam berpikir. Dan siapapun yang tidak menggunakan akalnya dalam beragama, maka dia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan dalam beragama. Dan ini sesuai dengan ungkapan ad-dinu aqlun, la dina liman la aqlalah, yang artinya adalah agama itu adalah akal atau rasionalitas. Maka tidak ada agama bagi yang tidak menggunakan rasionalitas atau tidak menggunakan akal. Dan perlu diketahui bahwa agama tanpa ilmu menjadi lumpuh, sedangkan ilmu tanpa agama menjadi buta. Ini adalah sebuah metafora
yang menekankan pentingnya keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sehingga teman-teman sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang status Hajar Aswad, tentunya terdapat ruang yang sangat terbuka untuk diteliti lebih dalam. Dan ini sifatnya legal, resmi, boleh dilakukan oleh siapapun. Dibenarkan secara agama, secara hukum, sosial, dan secara akademis. Jadi seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.